versi komunitas internasional. Ya, Lani dan pemirsa TVRI, sejumlah pemimpin dunia yang hadir dalam baik sidang umum PBB maupun COVID Summit atau KTT terkait COVID yang digagas oleh Amerika Serikat ini menyorot soal ketimpangan vaksin. Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan pandemi COVID-19 ini telah mengamplifikasi ketimpangan yang sebenarnya memang sudah ada sebelum pandemi. Dengan pandemi jadi semakin parah ketimpangan seperti akses kesehatan, ekonomi, juga ketimpangan gender. Tapi kritik dan pengamat juga menilai bahwa di sisi lain program penyaluran vaksin gagasan PBB yaitu COVAX sejauh ini masih belum bekerja dengan maksimal dan implikasinya populasi di negara miskin itu masih banyak yang di bawah 10% tingkat vaksinasinya. Bahkan bagi negara-negara Afrika itu rata-rata di bawah 4% populasi mereka. Laporan Our World in Data Project memperkirakan 79% dosis vaksin yang sudah diproduksi itu digunakan oleh negara kaya. Sementara One Campaign, LSM yang mengadvokasikan penghapusan kelaparan dan pencegahan penyakit, memperkirakan 7 negara maju saat ini menimbun sedikitnya 600 juta dosis sampai akhir tahun ini. Lani. Lalu bagaimana terkait komitmen negara berkembang dalam menghadapi tantangan global ini? Ya, dalam KTT yang membahas COVID tersebut, yang mana ini juga dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual, AS berjanji untuk menambahkan dosis sumbangan vaksin Pfizer sebanyak 500 juta dosis. Jadi totalnya itu dengan sumbangan yang kemarin menjadi 1,1 miliar dosis jika ditambahkan dengan kemarin. Sementara 27 negara anggota Uni Eropa berjanji untuk mengekspor 700 juta dosis sebelum akhir tahun ini. Para ahli kesehatan publik memperkirakan butuh 11 miliar dosis vaksin COVID-19 untuk mencapai kekebalan global. Sebelumnya ada perdebatan apakah hak kekayaan intelektual untuk produksi vaksin ini baiknya dilepas saja supaya negara-negara lain itu bisa juga memproduksi vaksinnya sendiri. Nah, tapi ini harus melalui proses melalui voting di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan semua anggota WTO ini harus setuju. Saat ini belum tercapai kata mufakat ya. Satu ini menteri dari negara yang tergabung dalam APEC atau Operasi Ekonomi Asia Pasifik itu dijadwalkan berdiskusi tentang penghapusan tarif ekspor vaksin karena rata-rata biaya untuk vaksin itu diperkirakan sekitar 0,8%, namun yang bermasalah adalah alat-alat penunjang vaksin, misalnya alkohol, lalu juga alat suntik dan alat pendingin, itu rata-rata biayanya bisa mencapai antara 5 hingga 30% biaya tarif untuk masuk ke daerah-daerah di negara-negara di Asia Pasifik tersebut. Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas, Virgin. Selamat malam, waktu Indonesia.